Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Thoriquloh, channel informasi dan media belajar bersama tentang Islam. Sahabat muslimin wal muslimat rahimakumullah, istri Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui hanyalah beberapa orang saja, dan jarang mengetahui seluruh nama-namanya. Dalam sebuah sirah nabawiyah disebutkan bahwa keseluruhan istri dari Nabi Muhammad SAW berjumlah 13 orang. Istri-istri Nabi Muhammad SAW merupakan para wanita yang mulia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mereka merupakan wanita yang mendapatkan gelar Ummul Mukminin, yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Selain itu, mereka nantinya akan selalu mendampingi Rasulullah SAW di surga. Lalu, siapa sajakah istri-istri Nabi Muhammad SAW? Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video dari channel Thoriquloh seputar doa, amalan, sholawat, kisah hikmah dan pengetahuan tentang Islam. Belas istri Nabi Muhammad SAW dan sifatnya. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang berasal dari bangsa Quraisy. Beliau lahir pada tahun 68 sebelum Hijriah. Beliau terkenal memiliki kemuliaan, baik dari segi nasab maupun akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, wanita terbaik ialah Maryam putri Imran dan Khadijah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Status Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW adalah janda yang ditinggal wafat oleh dua suami terdahulunya, yang bernama Abi Haleh Al-Tamimi dan Oteak Al-Makhzumi. Bagi Rasulullah SAW, Khadijah adalah istri beliau yang pertama. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Baru setelah Khadijah wafat, ia menikah kembali. Dari Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad mempunyai 6 orang putra-putri yang bernama Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Khadijah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan karena kecintaan beliau Rasulullah SAW terhadap Khadijah membuat Aisyah cemburu. Beliau pun, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal aku belum pernah berjumpa dengannya. Biasanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau memerintahkan, bagikanlah daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari, kecemburuanku membuat beliau marah. Kataku, Khadijah." Beliau lalu mengatakan, "Aku dikaruniai rasa cinta kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah Saudah bintu Zamah bin Qais radhiyallahu anha. Saudah binti Zamah bin Qais radhiyallahu anha merupakan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat. Beliau merupakan satu-satunya istri Rasulullah hingga beliau SAW menikah dengan Aisyah. Saudah binti Zamah bin Qais radhiyallahu anha merupakan janda dari seorang sahabat bernama Sakran bin Amr al-Amiri yang wafat di Habasyah. Lalu datanglah Rasulullah SAW meminang Saudah, dan akhirnya beliau SAW menikahi Saudah bintu Zamah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Saudah binti Zamah bin Qais radhiyallahu anha adalah salah satu istri baginda Rasul yang taat dan setia hingga beliau wafat. Ketika Rasulullah SAW hendak menceraikannya, maka Saudah pun memohon agar Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Saudah binti Zamah bin Qais radhiyallahu anha adalah termasuk istri Rasulullah SAW yang berperan dalam penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah, di mana beliau menghafal dan menyampaikan hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para imam terkemuka seperti Nasai, Ahmad, Bukhari, serta Abu Dawud. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma.
Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Saudah binti Zamah bin Qais radhiyallahu anha pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian di Makkah, namun baru tinggal serumah pada tahun ke-13 kenabian. Mahar yang diberikan Nabi Muhammad untuk Aisyah sebesar 12 uqiyah atau 400 dirham. Aisyah adalah satu-satunya istri yang dinikahi Nabi Muhammad dengan status lajang sementara, yang lainnya janda. Keistimewaan lain yang dimiliki Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma adalah bahwa kesuciannya telah diakui Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh, dan malaikat telah menampakkan Aisyah kepada baginda Rasul sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah. Hal tersebut sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, aku melihatmu, Aisyah, dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Malaikat itu berkata, ini adalah istrimu, lalu kusingkapkan penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq berumur 6 tahun. Hal itu berdasarkan sebuah hadis bahwasannya Aisyah berkata, artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun, dan beliau berkumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih gadis atau perawan. Dia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham tentang agama serta yang paling pandai, bahkan secara mutlak dia adalah wanita terpandai di antara para wanita lainnya. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki kepribadian yang kuat seperti sang ayah. Selain itu, dia juga seorang wanita yang pandai dalam hal membaca dan menulis, meskipun pada waktu itu kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum wanita. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah seorang janda, di mana suaminya yang bernama Huwai bin Huzafah As-Sahmi telah meninggal pada saat terjadinya Perang Badar. Ia juga terkenal sebagai ahli ibadah, sehingga dia disebut sebagai sawamah, yaitu wanita yang rajin puasa, dan kawamah, wanita yang rajin sholat malam. Dalam Bilik-Bilik Cinta Muhammad karya Nizar Abazah 2018 dan Membaca Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya Muhammad Quraisy Shihab 2018 disebutkan bahwa alasan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah adalah untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, baik Umar bin Khattab maupun Huwai bin Huzafah yang gugur di medan perang. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 21 tahun. Hafsah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah selama 8 tahun, dan ketika usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanan yang ia miliki, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Beliau berasal dari bangsa Quraisy dan merupakan janda dari seorang pahlawan pada masa terjadinya Perang Uhud yang bernama Abdullah bin Jahsy al-Asadi, riwayat lain Ubaidah bin al-Harits pada tahun ke-3 Hijriyah. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriyah. Akan tetapi ketika pernikahan tersebut belum mencapai 8 bulan, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriyah, tepatnya ketika Zainab binti Khuzaimah berusia 30 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Yang keenam adalah Sayyidah Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anha. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah, yang nama aslinya Hujaifah bin Al-Mughirah yang saat itu berusia 34 tahun. Suami Ummu Salamah sebelumnya, Abu Salamah, meninggal dunia pada tahun ke-2 Hijriyah akibat luka parah setelah ikut dalam Perang Uhud.
Keadaan Ummu Salamah yang janda dan memiliki banyak anak membuat Nabi berkeinginan untuk menikahinya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah melamar Sayyidah Ummu Salamah karena beliau hendak memberi imbal jasa atas perjuangannya di jalan Allah. Ada yang menyebut untuk menghibur hatinya setelah suaminya gugur, dan ada juga yang berpendapat kalau itu dilakukan untuk menjaga kemuliaan dan keagungan Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah wanita yang menawan dan juga cerdas. Dia selalu memberikan dukungan dan saran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berdakwah. Terlepas dari itu semua, Ummu Salamah adalah istri Nabi yang wafatnya paling akhir, yaitu pada tahun 59 Hijriah. Beliau meninggal di usia 85 tahun, yaitu pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jenazahnya dimakamkan di Baqi. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha merupakan salah satu istri baginda Rasul yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ibu dari Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha yang bernama Umayyah binti Muttalib adalah putri dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal sebagai ahli ibadah dan wanita yang gemar bersedekah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha bernama Bara. Dia adalah istri dari Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam pernikahan mereka terdapat ketidakcocokan sehingga keduanya pun bercerai. Alasan Nabi menikahi Zainab binti Jahsy adalah karena perintah Allah. Pernikahan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha berlangsung tanpa adanya wali dan saksi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya Zainab pernah berkata, "Kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7." Hadis riwayat Bukhari. Pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah. Akan tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha menikah pada tahun 6 Hijriah. Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha meninggal pada usia 53 tahun, yaitu pada tahun 20 Hijriah, dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha merupakan seorang wanita yang berasal dari kelompok Yahudi Bani Mustalik. Ayahnya yang bernama Haris bin Abi Dirar merupakan pemimpin kaum tersebut kala itu. Sebelum memeluk Islam, nama Juwairiyah binti Al-Haris adalah Bara. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha adalah janda dari Musafik bin Safwan yang meninggal dalam peperangan yang terjadi antara pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Mustalik di lembah Al-Muraisi yang merupakan salah satu daerah sumber air bagi Bani Mustalik. Juwairiyah bintu Al-Haris radhiyallahu anha dianggap sebagai wanita yang paling berkah bagi kaumnya, karena setelah pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membebaskan budak mereka yang berasal dari Bani Mustalik. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha meninggal pada tahun 56 Hijriah di Madinah. Waktu itu pemerintahan dipegang oleh Khalifah Muawiyah. Yang kesembilan adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha, nama aslinya Ramlah, saudara sepupu dari Utsman bin Affan. Ibunya yang bernama Safiyah binti Abil Esy adalah saudara dari Affan yang merupakan ayah dari Utsman. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha telah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy. Akan tetapi suaminya tersebut meninggal di Habasyah. Dari pernikahannya itu, Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha dikaruniai seorang putri yang bernama Habibah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha meninggal pada masa Khalifah Muawiyah pada tahun 44 Hijriah di Madinah. Yang ke-10 adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab.
Safiyah binti Huyai bin Akhtab berasal dari bangsa Yahudi Bani Mazir yang tinggal di daerah Khaybar yang letaknya sekitar 120 km di utara kota Madinah. Daerah tersebut terkenal sebagai sebuah kota besar yang di dalamnya terdapat kebun-kebun kurma yang sangat luas serta benteng-benteng yang sangat banyak. Ayahnya yang bernama Huyai bin Akhtab merupakan kepala suku dari Bani Mazir. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah binti Huyai bin Akhtab pernah menikah dengan dua lelaki. Yang pertama dengan Salam bin Mashkam ketika ia belum masuk Islam, dan setelah berpisah, lalu Safiyah binti Huyai bin Akhtab menikah dengan Kinanah bin Abil Hakik yang akhirnya terbunuh ketika kaum muslimin menaklukkan Bani Mazir. Sementara itu, Safiyah binti Huyai bin Akhtab menjadi salah satu budak tawanan. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab terjadi pada tahun 7 Hijriah, yaitu setelah Bani Mazir berhasil ditaklukkan. Safiyah binti Huyai bin Akhtab disebut sebagai wanita sadikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah wanita yang jujur imannya. Safiyah binti Huyai bin Akhtab meninggal pada tahun 50 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Selama hidupnya, Sayyidah Safiyah menyampaikan 10 hadis Nabi. Satu di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ke-11 adalah Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha adalah saudara dari ibu kandung Khalid bin Walid yang bernama Lubabah As-Sugra. Selain itu, Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anhu juga merupakan saudara seibu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, seusai Umrah Qada. Profesor Muhammad Quraisy Shihab mengungkapkan salah satu motif Nabi menikahi Maimunah binti Al-Haris adalah untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Makkah, karena saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan pembesar Makkah, Lubabah Al-Kubra, istri Abbas bin Abdul Muthalib, dan Lubabah As-Sugra, istri Al-Walid bin Mughirah dan ibu Khalid bin Walid, merupakan saudari Sayyidah Maimunah. Yang ke-12 adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah merupakan hadiah yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Raja Muqawqis sebagai jawaban atas surat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad membuatkan rumah untuk Sayyidah Maria di ujung timur Madinah. Ada sebuah bilik dan loteng terbuka di atas rumah tersebut. Nabi Muhammad biasa duduk-duduk di situ kala musim panas. Riwayat lain dia dititipkan di rumah sahabat Haris bin Nu'man. Dari Maria Al-Qibtiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seorang putra yang bernama Ibrahim, akan tetapi Ibrahim meninggal ketika usianya belum genap 2 tahun. Maria Al-Qibtiyah meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan jenazahnya dimakamkan bersama para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Yang ke-13 adalah Raihanah binti Zaid Al-Quraziyah. Raihanah binti Zaid Al-Quraziyah awalnya adalah seorang tawanan dari Bani Quraizah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai budak. Akan tetapi pendapat yang lain menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan Raihanah binti Zaid Al-Quraziyah lalu menjadikannya istri. Sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah tadi sekilas informasi wawasan tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurang lebih dalam menyampaikan kami mohon maaf. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, like jika suka, dan silahkan komen di kolom komentar. Semoga dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.